Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Artificial Intelligence untuk praktikumnya minggu ke-9 yaitu Analitik Hierarki Proses. Deskripsi singkatnya, AHP atau Analitik Hierarki Proses adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Slatey pada tahun 1970-an. Metode ini digunakan secara luas untuk mengutamakan dan mengevaluasi alternatif berdasarkan serangkaian kriteria dalam struktur hierarkis. Langkah-langkah utama dalam AHP yang pertama adalah pembentukan hierarki. Itu dibentuk dengan mengidentifikasi tujuan utama, kriteria, dan alternatif yang terkait. Tujuan utama berada di puncak hierarki, diikuti oleh kriteria yang lebih spesifik, dan kemudian alternatif yang akan dievaluasi. Nomor 2, perbandingan berpasangan. Langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan berpasangan antara elemen-elemen dalam setiap tingkat hierarki. Misalnya, dalam perbandingan kriteria, setiap kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lain secara berpasangan. Skalanya ada 1-9. Yang ketiga ada pembuatan matriks perbandingan. Hasil dari perbandingan berpasangan direpresentasikan dalam matriks perbandingan. Matriks ini berisi nilai-nilai preferensi yang diberikan untuk setiap pasangan elemen dalam tingkat hierarki yang bersangkutan. Yang keempat adalah normalisasi matriks. Lalu yang kelima ada perhitungan bobot prioritas. Bobot prioritas untuk setiap elemen dalam tingkat hierarki dihitung menggunakan metode eigenvalue atau eigenvector. Yang enam ada konsistensi. Untuk memastikan konsistensi perbandingan berpasangan, dilakukan perhitungan konsistensi menggunakan indeks konsistensi seperti konsistensi ratio atau CR. Yang ketujuh ada analisis dan pengambilan keputusan. Setelah mendapatkan bobot prioritas untuk setiap elemen dalam hierarki, dilakukan analisis untuk menghasilkan nilai total atau ranking untuk setiap alternatif. Oke. Kita lihat yang pertama, tadi ada pembentukan hierarki. Itu ada di sini ada tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Lanjut ke sini. Analytical Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan pada tahun 1970-an. Ya, sama seperti yang sebelumnya, mendefinisikan hierarki keputusan, tujuan utama, kriteria, subkriteria, menyusun alternatif. Yang kedua, membuat perbandingan. Yang ketiga, menghitung bobot dan konsistensi. Kita coba terapkan metode AHP pada studi kasus pemilihan smartphone baru. Caranya itu sama, mendefinisikan hierarki keputusan. Tujuannya adalah untuk memilih smartphone baru yang terbaik. Kriterianya yang kita pilih ada performa, kualitas kamera, dan harga. Lalu ada alternatif. Nah, ini yang akan kita pilih yaitu antara Samsung, Poco, atau Realme. Lalu yang kedua ada membuat perbandingan berpasangan atau pairwise comparison untuk kriteria. Kita akan menggunakan skala 1-9 untuk mengukur preferensi berdasarkan skor prioritas utama. Contohnya di sini 835. Apa ini 835? Yaitu untuk performa kita kasih prioritasnya 8. Kita butuh handphone dengan performa terbaik. Lalu untuk kualitas kamera kita kasih nilai 3 dan untuk harganya kita kasih nilai 5. Yang ketiga adalah menghitung bobot kriteria dan konsistensi. Lalu keempat, membuat perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan setiap kriteria. Setiap alternatif akan dibandingkan berdasarkan masing-masing kriteria. Itu misalkan Samsung performanya berapa, harganya berapa, dan kualitas kameranya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Yang kelima ada menghitung bobot alternatif untuk setiap kriteria dan menggabungkannya untuk menentukan smartphone terbaik. Oke, lanjut ke pertama. Matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria, performa, kualitas kamera, dan harga. Atau PKH dengan skor prioritas utama 835. Matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Nah, untuk kriterianya kita buat matriksnya yaitu performa dibanding dengan kualitas kamera yaitu 8/3 dan performa dibanding harga itu 8/5 dan juga kualitas dibanding harga itu 3/5. Langsung ke kodenya. Di sini kita import library NumPy seperti biasa. Kita aliaskan dengan NP, lalu di sini kita bikin function AHP matrix. Dan yang pertama itu kita harus menghitung nilai agent dari vektor agent matriks perbandingannya. Itu dengan menggunakan di sini hval dan juga hvector sama dengan NP len algoritma h matrix. Oke. Ini untuk awalnya. Lalu kita menemukan nilai agent maksimumnya menggunakan npmax di sini. Dan juga npreal. Nah, kita cari nilai realnya. Dan juga menemukan vektor agent yang sesuai dan menormalkan untuk mendapatkan bobot relatif. Caranya seperti ini. Agent vektor menggunakan npreal. Nah, diambil agent vektornya, cari yang max-nya untuk mencari bobot relatif.
Kita menggunakan variable wax. Lalu kita wax ini diambil dari agent vector dibagi dari jumlahnya dari si agent vector ini tadi. Itu beratnya. Lalu menghitung indeks konsistensi CI atau konsistensi indeks. Itu menggunakan n sama dengan matriks save, itu cari arraynya. Lalu sini CI sama dengan, untuk mencarinya itu dengan rumus dari max agentnya tadi itu, agent value tadi maxnya dikurang n, lalu per n-1. Nah, itu ketemu indeks konsistensinya. Kalau kita baca dari sini tadi tentang konsistensi, yaitu CR menggambarkan sejauh mana perbandingan berpasangan konsisten. Jika CR lebih kecil dari nilai ambang batas yang ditetapkan, maka perbandingan dianggap konsisten. Nah, sini untuk nilai indeks acak berdasarkan ukuran matriks. Sini kita bikin indeks acak ya, RI values, dan juga kita ambil nilai RI yang sesuai, itu gunakan 1,49 jika ukuran tidak ada di kamus. Kita ambil RI yang 1,49. Sini kita RI sama dengan RI values get n 1,49 kita ambil. Lalu menghitung rasio konsistensi. Untuk menghitung rasionya, kita menggunakan CR sama dengan CI bagi RI. Yang ini tadi menghitung indeks konsistensi. Lalu kita returns beratnya, wax, dan juga rasio konsistensinya. Lalu sini kita menggunakan kriteria matriksnya, NPRI, perbandingan berpasangan untuk kriteria. Nah, tadi kan untuk kriteria itu sendiri, prioritas utamanya adalah 8, 3, 5. Sini 8, 3, dan 5. Maka yang paling atas dalam matriks ini adalah performa, yang di tengah ini adalah kualitas kamera, dan yang ketiga ini, baris ketiga adalah harganya. Jadi untuk membuat matriksnya, kita buat sini 1, lalu di sini performa dibanding dengan harga, yang kedua itu 8/3, dan performa dibanding dengan, ini performa dibanding kualitas kamera, dan ini performa dibanding harga 8/5. Yang ini sebaliknya, yaitu kualitas kamera dibanding performa 3/8, kualitas kamera per kualitas kamera itu 1, dan juga kualitas kamera dibanding harga 3/5. Yang ini harga dibanding performa 5/8, harga dibanding kualitas kamera 5/3, dan ini harga per harga itu 1. Jadi gitu untuk membuat matriks kriterianya. Menghitung bobot dan rasio konsistensi untuk kriteria. Nah, ini untuk menghitung konsistensinya, itu dengan kriteria wax. Nah, kita cari HP kriteria matriks dari rumus dari fungsi yang udah kita buat di atas ini tadi. Lalu kita periksa apakah rasionya konsistensinya dapat diterima apa enggak untuk rasionya. Nah, jika dia di bawah 0,1 maka konsisten, tapi jika di atas maka tidak konsisten. Nah, di sini bobot kriterianya untuk performanya itu 0,5, dan juga untuk kualitas kamera 0,18, dan juga untuk harganya itu 0,3, sesuai ya, besar. Yang paling nomor 1 itu performa, yang kedua itu harga, yang ketiga kualitas kamera, urutannya sama. Lalu rasio konsistensinya sama dengan min 1,1 ya, segala macam. Karena dia di bawah 0,1 maka matriks tersebut konsisten. Langkah yang kedua itu matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif. Untuk step kriteria, kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif Samsung, Poco, dan Realme berdasarkan skor performa, kualitas kamera, dan harga yang diberikan. Nah, matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan performa. Oke. Oke, untuk performa, yang pertama ini adalah Samsung. Samsung performanya berarti 8. Lalu yang kedua ada Poco, performanya berarti 9. Dan yang ketiga ada Realme, performanya berarti 7. Nah, performanya Samsung dibagi dengan performanya Poco itu 8/9. Dan dibagi dengan performanya Realme itu 8/7. Itu sebaliknya dengan yang lainnya, itu performa Poco dibanding Samsung 9/8, Poco per Realme itu 9/7, dan juga Realme per Samsung 7/8, Realme per Poco itu 7/9. Kurang lebih seperti itu untuk membuat matriksnya. Itu sama seperti yang untuk membuat kriterianya matriks. Untuk kamera juga sama. Di sini nilai untuk Samsung itu 8, nilai untuk Poco itu 6, kualitas kamera, dan nilai untuk Realme itu 7. Sedangkan untuk harga, Samsung itu 3, Poco itu 4, dan juga Realme itu 5. Kenapa dibuat seperti itu? Karena semakin tinggi harganya, semakin kecil nilai yang diberikannya untuk perbandingan alternatif.
Menghitung bobot alternatif untuk setiap kriteria, performance wax, performance konsistensi rasio, dengan menggunakan AHP performance matrix. Kita masukkan di sini. Nah, bobot alternatif berdasarkan performa dan juga rasio konsistensinya. Bobot konsistensi performanya 0,3 untuk performanya rasio konsistensinya 0 berarti konsisten, dan juga untuk kamera seperti ini hasilnya, kualitas kameranya 0 konsisten, dan juga untuk harga ternyata harga lebih ya, jadi tidak konsisten. Yang ketiga adalah langkah menggabungkan bobot kriteria dan alternatif. Setelah kita mendapatkan bobot untuk setiap kriteria dan bobot alternatif berdasarkan setiap kriteria, kita dapat menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Nah, skor akhirnya seperti ini ya. Membuat final score sama dengan NP dot, kriteria wax, NPRI, performance wax, kita gabungan dari performance, kamera, dan juga price untuk nilainya ya. Nilai dari setiap Samsung itu performanya berapa, Poco dan juga Realme dihitung, nanti digabungkan dengan yang kamera dan juga price wax-nya. Alternatif di sini Samsung, Poco, Realme, kita print skor akhirnya berapa, yaitu dengan perulangan for i, score in enumerate, final score, kita masukkan. Di sini tadi ada final score. Nah, ini nih rumusnya ya, menggabungkan dari ketiga ini. Nah, final score, print alternatif score, oke. Alternatif dengan skor tertinggi adalah pilihan yang terbaik. Nah, di sini untuk kita print apakah alternatif terbaik dari ketiga handphone yang sudah kita pilih sebagai alternatif di atas. Di sini keluar skor akhir alternatifnya yaitu Samsung 0,3162 dan Poco 0,3452 dan Realme 0,3385. Kita lihat di sini yang tertinggi adalah Poco, dan juga maka yang di print adalah alternatif terbaik adalah Poco smartphone. Oke. Kesimpulannya, dengan menggunakan kode di atas, kita dapat melakukan analisis AHP untuk memilih smartphone baru berdasarkan kriteria performa, kualitas kamera, dan harga. Pastikan untuk memeriksa rasio konsistensi untuk memastikan bahwa perbandingan berpasangan yang dilakukan adalah konsisten. Jika kurang dari 0,1 CR-nya, maka perbandingannya itu konsisten dan hasilnya dapat diandalkan. Namun jika lebih itu dia tidak konsisten ya untuk hasilnya. Selain menggunakan kode ini juga kita bisa dapat menggunakan kode yang ini. Nah, ini sama juga studi kasusnya, menghitung mencari kualitas yang terbaik dari ketiga handphone menggunakan analytical hierarchy proses. Hanya sedikit berbeda aja untuk perhitungannya. Nah, menghitung skor prioritas utama di sini performa, kualitas kamera, dan harga. Nah, untuk Poco, Realme, dan Samsung, nah performanya di sini Poco jelas lebih tinggi ya. Yang kedua itu ada Samsung, yang ketiga Realme. Dia tadi skornya 987 ya. Dan juga untuk kualitas kamera di sini yang tertinggi ada Samsung, yang kedua ada Realme, yang ketiga ada Poco sesuai 867. Yang ketiga ada untuk harga sendiri itu paling murahnya Realme ya. Realme, Samsung, Poco 534. Oh bukan. Untuk yang termurah itu ada di Realme, yang kedua itu ada Poco, yang ketiga ada Samsung. Nah, yang tertinggi maka yang terbaik nilainya untuk harga sini ada Realme, lalu yang kedua ada Poco, yang ketiga ada Samsung. Nah, baru kita print semuanya di sini. Data frame, performa dictionary, quality, dan juga price. Nilainya seperti ini. Poco, Realme, Samsung. Nah, untuk menghitungnya kita hitung total score, kita concat ya. Maka hasilnya seperti yang kode sebelumnya di sini juga sama. Yang terbaik itu adalah Poco. Nah, oke. Kesimpulan yang bisa diambil dari skor akhir adalah memilih Pocophone sebagai smartphone baru. Nah, ini kenapa bisa Poco ya? Karena kita memasukkan dari awal kalau Poco tuh nilainya performanya itu 9, kualitas kameranya itu 6, dan juga price-nya ini 4. Jadi kurang lebih dia, karena tadi performa itu prioritasnya adalah 8 nilainya, dan juga Poco di sini yang tertinggi di sini, maka kemungkinan dia menjadi handphone terbaik itu jelas lebih tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada contoh lainnya ya, untuk menghitung analytical hierarchy proses. Oke, ini semua ada di-upload di GitHub ya, dicek aja Egy Fedrianto 78 jika ingin mempelajarinya lagi dan belum kurang paham. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.